Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah tiada henti dan tidak akan pernah berhenti. Karena nikmat dan karunia-Nya pun tidak akan pernah berhenti sampai ajal menjemput. Sehingga kalau kita mensyukurinya sepenuh hati, sepenuh jiwa raga setiap hari, setiap saat. Walaupun itu tidak akan pernah sampai kepada rasa syukur itu mampu menebus kenikmatan. Namun Allah meminta kita agar terus-menerus mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Membaca Alhamdulillah dan bersyukur atas segala apa yang kita terima dari Allah. Sehingga Allah akan menambahkan la'azidannakum. Baik secara kualitas maupun kuantitas nikmat yang akan kita terima. Tentu yang kedua, Bapak Ibu, semoga sholawat dan salam Allah tetap terabadikan kepada Rasul akhir zaman, penghulu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mampu menguswahi, mensolawati, membaca doa solawat untuk beliau yang sebenarnya untuk diri kita masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, semoga kita mendapati syafaat di akhirat, biiznillah tentunya, dengan izin Allah. Dan kita husnudzon kepada Allah. Husnudzon kita adalah semua kita yang hadir, semua keluarga anak dan cucu kita, semua saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan karunia syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biidznillah, tentu dengan izin Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa salam hormatku secara pribadi kepada pembina, pembimbing, pengasuh, pimpinan mengaji online Zoom pagi ini, Bapak Ustadz Sukadi, dan seluruh anggota, bendahara, sekretaris, dan yang terus mengonlinekan Zoom pagi setiap pagi. Mudah-mudahan siapapun yang memberikan fasilitas untuk kita thalabul ilmi pagi ini atau setiap pagi, Allah karuniakan keberkahan rizki, Allah karuniakan keberkahan hidup, Allah karuniakan keberkahan keluarga dan anak turunnya. Dan tiada lupa untuk terus kita berdoa kepada Allah. Kita semuanya adalah di antara orang-orang yang salih, yang
dikumpulkan oleh Allah sebagaimana ayatnya ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Urutan terakhir yang nanti akan bersanding kepada dengan Rasulullah, dengan para rasul, para nabi di akhirat insya Allah. Bapak Ibu, topik pagi ini adalah beranikah Anda menyebut Anda itu Muslim? Sebenarnya terinspirasi dari sebuah kelaahan. Kalau panjenengan itu ngeletes itu apa ya, gemih apa ya, ngeletes itu kreatif ya, untuk terus mengamati, melihat buku-buku, baca-baca gitu, mesti nemu buku yang namanya yang disusun oleh Muhammad Qutb ya. Judulnya itu Muslimkah Anda? Coba kata-kata judul ini judul yang sebenarnya sederhana didengar. Tetapi begitu menunjuk kita, menuduh kita itu pura-pura Muslim. Kita itu hanya sekedar omong-omong saja, saya Muslim. Sekedar omong-omong saja, saya mukmin. Kalau ditelisik, diamati Bapak Ibu, memang rada iya. Memang agak benar. Panjenengan bisa cari bukunya itu. Paling berapa 150.000. Ya kalau online itu loh ya. Judulnya Muslimkah Anda? Yang menyusun itu Muhammad Qutb. Ada saudara dari Sayyid Qutb. Allahu Akbar walillahilhamd. Saya tayangkan, mohon izin, apa yang saya sampaikan pagi ini agar bisa terlihat di slide HP, laptop panjenengan masing-masing. Ngaji online Asyifa 28 April sekarang ini. 28 April 2024. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik yang kita miliki. Dan mudah-mudahan esok lebih baik lagi. Bersamaan hari ini adalah hari yang ke berapa ini, 17 atau 18 Syawal. Tentu saja penting bagi kita setelah Ramadan berlalu, masihkah seperti Ramadan yang telah kita lalui, ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa kita. Yuk, mari lihat kita bersama-sama. Jika engkau berani menyebut dirimu Muslim, maka sebenarnya secara ilmu dan amal, saya orang yang sangat kekurangan. Ilmu juga kurang. Amal juga kurang. Lalu ilmu yang manakah yang sudah kita pelajari? Lalu ilmu yang kita pelajari sudahkah menjadi amal? Islam itu sempurna, tuntas, dan segala amal yang tertera di sana adalah berkualitas. Sehingga tidak hanya tuntas, tapi berkualitas. Seluruh amalan yang ada di agama Islam itu tidak ada sama sekali yang kontradiktif dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu apa saja yang itu menjadi kontradiktif. Tidak sesuai. Semuanya sesuai sehingga ayat nomor 3 dari surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, surat yang kelima disebutkan, monggo Pak Qadar. Surat Al-Ma'idah ayatnya ayat yang ketiga, bagian terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Kalau sudah diketemukan, monggo
Mulai pertama, Pak. Terjemahkan dari bagian akhir saja, Pak. Hari ini. Akhir, Pak. Hari ini. Dari. Pada hari ini telah aku sempurnakan ini, ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi siapa terpaksa ya, cukup, karena Pak. lapar. Oh, cukup, ya. Ya, cukup. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu Islam. Dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan aku rela Islam menjadi agamamu. Itu, Pak, itu, Bu, ikrar Allah loh ya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran kah? Kan sudah kita dengar sering. Bahwa Islam itu sempurna, maka saya sebut tuntas, berkualitas. Tuntas dan berkualitas. Tidak hanya tuntas, tapi sempurna. Dan Allah ridho. Islam itu sebagai way of life. Ya, semua kehidupan ada di sana. Bagaimana caranya melakukan ini itu. Jika ada masalah ini solusinya gimana. Itu mulai privasi pribadi sampai universal kenegaraan bahkan dunia. Mengurus dunia, seluas dunia dan langit, sampai kepada ngurus diri sendiri, lengkap ada di sana. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, Muslim itu Bapak Ibu, orang yang beragama Islam itu, orang yang sudah mengakui bahwa aku ini Muslim, itu yang pertama itu selamat dan menyelamatkan. Selamat itu untuk diri sendiri, menyelamatkan itu untuk orang lain. Sampai kepada ucapan salam pun ditoto bicara itu. Bagaimana mengucapkan salam itu etikanya. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam lebih dahulu terhadap orang yang banyak. Pemuda mengucapkan salam kepada yang tua, dan seterusnya. Etikanya sampai di situ. Mengucapkan salam pun dengan bacaan yang baik, tidak boleh main-main karena itu doa. Lah, ketika sudah Muslim, itu sudah harus selamat. Selamat itu diri sendiri, mengucapkan hati-hati, kerling mata, pendengaran pun juga hati-hati. Bahkan menata hati ini jangan sampai terpeleset. Kok suudon sama orang lain kok bisa? Wong sholatnya itu rajin, suudonnya kok ya rajin. Ya, ketika kita itu sudah ngaji, balik-balik itu ya kok lidah kita itu masih terpeleset. Bicara yang tidak disenangi orang, bahkan menyakiti. Loh itu kan berarti tidak selamat atau belum Muslim diri kita kalau belum bisa begitu. Bahkan menyelamatkan. Menyelamatkan itu bagaimana? Tidak sampai memfitnah. Bahas kekurangan orang lain kepada orang lain lagi. Lah itu namanya menyelamatkan. Makanya yang sering itu kan ada. Man saliman nasu millisanihi wayadih. Orang Muslim itu yang menyelamatkan manusia. Baik dari lisannya maupun dari tangannya. Ya, kalau tidak lisannya, tangannya. Kalau tidak tangannya, lisannya. Lah sekarang itu tidak lisan, yang banyak itu tangan. WA toh? Ya. Tangannya sekarang tutup mulut pada semua. Tangannya yang bergerak untuk fitnah, memfitnah. Ada begini begitu share, ada begini begitu share. Tidak dirilis, tidak difilter. Bahwa ini nanti mengakibatkan begini, mengakibatkan begini. Loh, berarti kita belum pasrah kepada Allah. Belum Muslim. Insya Allah kalau benar-benar Muslim,
itu pasti ketika ada info-info yang itu mengarah kepada suudzon negatif, stop sampai di tanganku. Dan aku tidak akan nge-share kemanapun, ke siapapun, karena itu bukan urusanku. Mengurus diriku sendiri nanti di hadapan Allah itu sudah menyibukkan, memilukan, membingungkan. Kok ya ngurus orang lain? Dan seterusnya. Sehingga ucapan salam yang kita sampaikan, panjenengan ketika mau ngaji, Assalamualaikum Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Mukhtar, Ustadz Mukhtar, Pak Tar. Loh saya jawab Waalaikumsalam. Loh seneng ketika sudah mendoakan. Dan saling mendoakan itu khasnya afsus salam, sebarkan salam. Itu tidak hanya sekedar ucapan. Umpamanya panjenengan kok mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak Mukhtar. Lah kok saya itu ndak pati kerungu karena kesibukan terus gak jawab. Lah kok panjenengan mari ngono terus Pak Ustaz itu gak jawab. Mau didongakne gak jawab. Dosa ya. Lah enggak usah mikir berikutnya. Yang penting panjenengan sebarkan salam, urusan orang lain balik. Not doa itu kepada kita, itu bukan urusan kita lagi, you know. Sehingga kita tidak perlu mengharap-harap orang lain untuk mendoakan kita salam. Tapi sebarkanlah urusan orang lain juga ikut menyebarkan urusan dia dirinya dengan Allah Tuhannya. Ini sudah dipahami. Jika sudah kita memiliki kedamaian hati, insya Allah mampu mendamaikan sesama. Karena itu berimbas. Kalau diri kita itu belum bisa menyelamatkan diri, mendamaikan hati kita, lah bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain? Wong kita sendiri ya megap-megap, hanyut, bingung. Bagaimana bisa menolong orang lain yang juga hanyut dan bingung? Allahu Akbar. Semuanya itu merangkai, ada tasalsulnya, ada kait mengait. Maka Al-Quran menyebutnya fa'at ba'a sababa. Disebabkan karena hati yang nyaman, tenang, damai, mampu mendamaikan orang lain. Lah kalau hatinya galau, lah bagaimana? Mesti nesu-nesu. Sing sabar to. Loh, wong ngomong sabar kok dhek dhewe banter omongane gak sabar. Lho padha wae. Bilangnya sabar tapi kenceng. Loh, berarti sing ngomong sabar ya gak sabar. Ini ya. Muslimkah Anda? Yang berikutnya Bapak Ibu, islah, mendamaikan, menyejukkan, ya, menenangkan, itmi'nan nanti ada di bawahnya. Islah. Jadi ayatnya Pak Qadar, suratnya adalah surat Al-Hujurat. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang saya hormati, surat Al-Hujurat ya, yang berkaitan dengan islah, yaitu surat Al-Hujurat 49 ya, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Silakan Pak Qadar. Iya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sampai kepada, terima kasih Pak Qadar, sampai kepada antar negara. Sampai dimulai dari antar persaudaraan kecil di keluarga. Antar keluarga satu dan yang lain. Antara suami dan istri. Dan seterusnya. Sampai kepada kemasyarakatan, RT, RW. Sampai kepada antar negara. Bagaimana mengislahkan antar negara?
Sedangkan negaranya sendiri itu tidak stabil. Sedangkan pemimpinnya itu tidak mampu untuk mengislahkan. Wong mengislahkan dirinya sendiri dengan Allah Tuhannya, dengan agamanya, itu tidak bisa kok. Bagaimana ia memiliki pedoman untuk mengislahkan antar suku, ya, antar agama, antar keyakinan dan kepercayaan Syiah, Sunni, LDII, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mengislahkan sedangkan yang berkepentingan untuk itu tidak damai? Muslimkah Anda? Yang ketiga, Bapak Ibu, ihrab, menyelamatkan, ya. Yang menyelamatkan itu tadi, yang Islam itu bermakna ihrab. Ihrab, haroba, dari pakai h, ihrab. Jadi menyelamatkan, menenangkan, dan utamanya menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia yang disebut di dalam Al-Quran. Innamal apa itu? Surat Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hal-hal yang sia-sia ia tinggalkan. Muslimkah Anda? Apakah sudah ikhtifat, menjaga atau mengamankan? Ikhtifat, menjaga atau mengamankan. Yang kita sebut tadi di awal. Setiap orang yang dekat dengan kita selalu merasa aman dan damai. Itu khasnya Muslim. Kok ada orang itu tidak mau mendekati diri kita? Ada apa denganmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berucap-ucap, jangankan sahabat, ya, jangankan sahabatnya, orang yang tidak mengenalinya, tidak beriman kepadanya, itu kalau Rasulullah itu membacakan ayat suci Al-Quran, orang kafir itu tidak bisa bicara. Saking enaknya susunan kalimat. Panjenengan tahu Abu Sofyan, panjenengan tahu Abu Lahab, panjenengan tahu Abu Jahal. Ketika malam hari Rasulullah melantunkan Al-Quran, itu mereka itu mencuri-curi dengar. Mereka tahu jam-jam kapan Rasulullah membaca Al-Quran di peraduannya atau di Mekah, di tempat Rasulullah itu bertahanus menyendiri untuk membaca Al-Quran. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak menyengaja, mereka itu saling menyembunyikan diri akan apa ini? Akan senangnya ketika mendengarkan Al-Quran. Satu malam mereka berdua bertemu. Padahal ini saling sembunyi, saling menyelinap agar tidak diketahui orang. Hei, Abu Jahal, kamu kok di sini? Loh, kamu juga di sini, Abu Lahab. Ada apa kamu di sini? Dua-duanya ada di bawah jendela. Suara Rasulullah keluar dari situ. Mereka berdua ada di bawahnya. Mereka mendengarkan gitu. Mereka mendengarkan ayat yang luar biasa itu. Mengamankan. Sebenarnya ada klik di hati. Tetapi kesombongannya lebih besar daripada keimanannya. Sehingga tertutup keimanannya itu dan sampai akhir hayatnya tidak mendapati hidayah. Yang kelima, Bapak Ibu, itmi'nan. Menenangkan. Siapa-siapa yang sudah mengatakan anna muslimun, sesungguhnya kami muslim, ketika sudah mengatakan muslim, itu mendapatkan ketenangan, Bapak Ibu. Apakah sudah kita dapati ketenangan menjadi orang yang beragama Islam? Sudahkah kita tenang?
Kembali lagi hanya orang yang tenang yang bisa menenangkan. Menenangkan orang lain. Ketika orang ada yang berbicara gitu ya. Itu pembicaraannya itu menyejukkan. Menenangkan. Karena itu yang keenam. Imni'ash. Menyejukkan. Berbicara itu enak. Gak pernah kontradiktif, crash. Gak pernah mengolok-olok keyakinan orang lain. Menuduh-nuduh. Cukuplah kita kalau memiliki keyakinan pendapat apa saja. Maka ugemi. Kuati di tangan. Kuati di ucapan, kuati di hati. Bahwa ini yang aku yakini. Tanpa menuduh orang lain sesat. Tanpa menuduh orang lain itu tidak benar. Ya sudah tahu orang kafir itu sesat, sudah tahu. Akan tetapi ngapunten, tidak kepada subjektivitasnya. Sifat-sifat boleh disampaikan, tetapi tidak subjek pribadi-pribadi. Apakah kita yakin kalau orang itu akan terus kafir dan nanti meninggal kafir? Belum tentu. Bisa jadi dia itu muslim sebelum meninggal dunia beriman kepada Allah. Yaitu terserah Allah akan memberi apa tidak. Tetapi ketika kita sudah diberi oleh Allah iman dan beragama Islam, maka berbahagialah dengan apa yang sudah kita dapati dengan rasa syukur, ya Allah. Alhamdulillah panjenengan melahirkan saya itu, ibunda saya itu muslim. Ayahanda juga muslim, keluarga juga muslim. Aduh, bagaimana seandainya aku itu lahir, orang tua saya itu kafir. Ya, saudara semuanya itu kafir. Sehingga tidak mengenalimu dengan baik, tidak mengenal Rasulmu. Bukankah kita tidak bisa memilih saat kita lahir mau bapak yang mana, ibu yang mana, etnis mana, jenis kelamin apa. Tidak bisa memilih. Ya. Maka nalahumul khiyarah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Kan sudah ada. Bisa dibuka ulang. Ya. Ini beberapa kali saya sampaikan di kajian-kajian pagi. Ya. Yaitu pada surat Al-Qasas ayat 68. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Silakan Pak. Yeah. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak bisa memilih. Wes paten, itu ayatnya panjenengan jangan sampai lupa. Karena Allah memilihkan kita itu orang tua yang muslim, keluarga muslim. Ya, sejak kecil sudah iman kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah, sudah beriman. Itu pilihan yang dipilihkan oleh Allah dan itu pilihan yang terbaik. Jangan sampai muslim yang sudah kita akui, yang dititipkan Allah untuk kita dan keluarga kita semuanya itu terpleset, terpelanting sehingga ayatnya kan ada Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami. Ba'da hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk. Karena bisa jadi karena sesuatu terus terpelanting dia ya menjadi kafir, entah kafir nikmat maupun kafir secara akidah. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan Tuhanmu ya yang menciptakanmu dan memilihkanmu, berarti
Kita terima kasih, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya ini kok muslim. Saya ini kok mukmin. Lah, ayo muslim dan mukmin itu kita aplikasikan dalam sosial kemasyarakatan harian kita. Jangan sampai di dalam otak kita, benak kita, hati kita itu nuduh-nuduh. Ya, menyalah-nyalahkan. Ya wes salah. Biar tapi tidak usah dibahas secara personal, secara subjektivitasnya. Tidak usah dirogoh-rogoh, cukup diri kita ini yang kita nilai-nilai sendiri. Bapak Ibu, yang berikutnya, sudahkah kita itu muslim? Sudahkah kita itu rahmatan lil alamin? Ya, kasih kepada seluruh alam. Sehingga jadi sejahtera bersama, tidak sejahtera sendiri-sendiri. Masihkah kita itu memilih-milih? Ya, untuk berkawan, berteman. Tidak rahmatan lil alamin. Ketika seorang itu sudah muslim mukmin, kemana-mana itu memiliki atau mendamaikan, menyenangkan, penuh kasih, penuh sayang, tawaduk diutamakan, akhlak dijunjung, dan sejahtera bersama. Ketika kita ada, kenapa tidak kita harus berbagi? Baik itu dalam tenaga, pikiran, maupun harta. Sudahkah kita mengatakan hartaku, hartamu, hartamu, hartaku, kebalik. Hartaku, harta kalian. Sudahkah bisa begitu? Sebagaimana orang muhajirin, ya, ketika datang bertemu dengan kaum Ansor, ya, sebagai tuan rumah di Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa hebohnya ya. Ya puluhan ratusan umat Islam dari Mekah eksodus bersama-sama. Ya, mereka ditunggu oleh orang-orang Madinah Ansor itu dengan sepenuh hati terbuka. Ini rumah, ini ya rumahmu. Bahkan istriku itu ada ini, kamu pilih dan nanti aku akan ceraikan. Terus nikahilah. Dan Rasulullah mempersaudarakan dalam Islam. Dan ngapunten, bukankah sering kita mendengarkan hadis Bapak Ibu? Orang-orang yang dipersaudarakan dalam Islam dan penuh kasih sayang. Di akhirat Allah akan berikan mahkota-mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Sudahkah hadis itu sampai kepada kita? Dan Rasulullah tidak heran. Karena memang Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah nanti umatmu itu yang dipersaudarakan. Dalam Islam bukan saudara kandung. Bukan saudara kandung. Bukan saudara sedara. Tapi kok bisa disatukan, dijejer oleh Allah dan diberi mahkota yang bercahaya. Kok bisa begitu? Saking dia itu rahmatan lil alamin. Tugasnya itu tahu. Seorang muslim itu tugasnya apa sih? Itu tahu. Maka yang sering kita ucapkan, kita dengarkan pada Ramadan itu kan menahan. Panjenengan kan sudah sering mendengar menahan. Apa rukun dari puasa? 2, yang pertama niat, yang kedua menahan, imsak, masaka menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kata menahan itu loh, stressingnya itu menahan itu loh. Stressingnya aja kata menahan. Sekarang kita bisa menahan enggak? Ya, untuk menjadikan diri kita itu tidak kepemilikan. Ya, tidak egois dalam kepemilikan. Iki nggon aku gak iso dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya tidak ada satupun yang kita miliki. Menahan untuk menjadi pemilik sejati itu tidak boleh karena sejati pemilik adalah Allah. Nah, ketika kita sudah mampu menahan dari makan yang berlebihan, dari mencintai yang berlebihan,
dari menghabiskan kekayaan alam yang berlebihan, dipek dewe masih, dipek dewe apa itu namanya timahnya, dijual, alah rakyat gak uman umpamanya ini. Sampai generasi berikutnya itu gak uman mau mengambil dari mana lagi sudah dinteni umpamanya begitu ya. Umpamanya ini umpamanya. Sehingga generasi berikutnya itu mau iki aku uman apa? Mestinya diambil sedikit untuk ini nanti untuk generasi berikutnya. Lah gitu. Rahmatan lil alamin. Tidak merusak alam seenaknya. Loh itu rahmatan lil alamin. Mereka-mereka yang menjadi punggawa-punggawa di atas sana itu. Kalau tidak mengerti ini ya mereka sih gak ngaji nanggone Asyifa iku apa gak ero Bapak Ibu. Gak melok online jadi tidak tahu bahwa kita itu benar-benar rahmatan lil alamin dan punya konsep yang tadi saya bilang tuntas berkualitas. Konsepnya jelas. Lah coba mereka itu semua ngaji online kene wis gak apa-apa ana wong 500, 400, 300 mlebu kabeh ngaji. Lo ngaji yang sederhana begini ini. Ini bukan intermezzo loh Bapak Ibu. Bukan intermezzo pagi ini itu ngaji temenanan. Lah, wong sudah mengatakan diriku muslim kalau nggak ada ciri-ciri di antaranya. Loh, muslimkah kita ini? Muslimkah kita ini? Dan yang terakhir, itoah, pasrah, manut. Jika itu memang Allah yang menyampaikan, Rasulullah yang mencontohkan. Tidak ada kata lain. Pasrah, Muslim itu. Pasrah, enggak ada. Bertanya, loh kenapa? Loh kok kenapa? Babi itu haram. Loh kenapa haram? Loh kok kenapa? Nggak perlu ditanya, nggak usah diteliti-teliti. Wis pokoknya kan namanya babi, celeng apa itu ya wis haram ya haram. Nggak usah diteliti ada gini. Kalau nggak ada memang dibolehkan, tetap haram. Sholat itu wajib. Loh kenapa ya sholat? Kenapa ya kok sholat? Yes, nggak usah. Memang enak jadi orang bodoh itu. Dan kata-kata yang sering saya sampaikan, puncak dari ilmu pengetahuan. Ini panjenengan titeni iki rangkuman saya. Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah kebodohan. Mungkin panjenengan baru mendengar sekarang ini. Apa? Puncak dari pengetahuan itu kebodohan. Semakin orang itu mencari ilmu, semakin tola-tole lolo. Ayo coba saja panjenengan. Ini ibarat pemisalannya. Panjenengan ke tengah lautan. Sampai di tengah sana tidak tahu daratan itu yang mana. Sehingga tidak tahu harus pulang. Ini ke sana apa ke sana apa ke sana. Seperti itulah orang kalau sudah di puncak ilmu pengetahuan. Itu malah nampak bodoh. Loh, kok mengaku pintar? Bagaimana mungkin? Bukankah ayat Al-Quran juga sudah menasihati kita wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas yang berpengetahuan, di atasnya ada lagi yang berpengetahuan. Bahasa umumnya peribahasa di atas langit ada langit. Nggih Pak Qadar. Di atas langit ada langit. Itu perlu diingat-ingat. Ketika kita semakin meniti ilmu, semakin, lah aku kok gak ngerti iki. Lah aku kok gak ngerti ini. Ya seperti itu loh. Semakin tidak tahu, semakin tidak tahu. Semakin banyak. Lah bagi orang yang stay di rumah tengok-tengok tidak menginginkan untuk tambahnya ilmu. Ya mereka tidak akan pernah tahu bahwa dirinya itu bodoh. Tidak akan pernah tahu. Ketika sudah keluar, ketika sudah bergabung dengan orang-orang yang sudah talabul ilmi. Iku ngaji apa loh. Lah aku kok gak ngerti ngono. Lah aku gak ngerti ngono. Maka nampak kebodohannya ditunjukkan oleh Allah bahwa ilmu Allah sangatlah luas. Monggo dipilih. Yang mana yang dahulu. Apalagi sudah usia kita ini. Semuanya mengejar. Semuanya harus dikejar. Walaupun tidak pinter-pinter. Tetapi perjuangan untuk mencarinya adalah wajib. Karena tidak ada orang yang sempurna dalam ilmu.
Tidak ada orang yang sempurna dalam akhlak. Tidak ada orang yang sempurna dalam kemuslimannya, keimanannya. Karena tidak sempurna itulah sehingga Allah menahbiskan diri. Allah lah yang maha sempurna. Dan karena tidak ada yang sempurna itu, ojo ngolok-ngolok. La yaskhar qawmum min qawmin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Jangan kau menuduh orang lain, jangan kau mengolok-olok orang lain. Bisa jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik. Malu dong. Laki-laki tidak boleh mengolok-olok laki-laki yang lain. Perempuan tidak boleh mengolok-olok perempuan yang lain. Satu kelompok pengajian tidak boleh mengolok-olok pengajian kelompok yang lain. Ya. Satu lembaga tidak boleh mengolok-olok lembaga yang lain. Bisa jadi mereka itu benar. Hanya pengetahuan kita yang terbatas. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, apakah sudah memiliki standar kemusliman? Apakah kita sudah memiliki standar kemusliman? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita cek Bapak Ibu. Apakah sudah mengikuti Rasulullah? Yang kedua, apakah sudah mengikuti sahabat? Yang ketiga, apakah sudah mengikuti ulama yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah dan sahabat di awal-awal Islam? Apakah sudah menjadi umatan wasaton, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan, moderat? Ya, umatan wasaton itu umatan yang tengah-tengah, moderat. Ya, apakah kita itu melebihi mereka, melebihi Rasulullah dan sahabat, sehingga menjadi ekstremis? Kelompok lama namanya Khawarij. Kita tidak bahas Khawarij. Itu bahasan khusus jika ada kajian khusus tentang keakidahan. Jadi tidak dibahas di sini. Nanti malah gak paham atau gagal paham atau salah paham, gegeran. Atau kurang dari mereka. Lunak, lemah. Sehingga terjadilah kelompok waktu itu adalah Murji'ah. Yang pertama, apakah sudah mengikuti Rasul? Rasul itu muslim kafah. Muslim yang benar-benar muslim. Pasrah. Yang pasrah kepasrahan itu disesuaikan dengan perintah Allah yang ada di Al-Quran. Dan terkumpul hadis-hadis. Sehingga penting untuk mengikuti jejak Rasul dan mengetahui sirah nabawi. Penting. Sehingga tidak sekedar sirah saja. Diyakinkan dalam rihlah. Ya, sejarah-sejarah menempuh perjalanan umpamanya ya. Ke Mesir, oh inilah. Ini Fir'aun itu. Ini tempat tinggalnya dulu itu begini. Membayangkan bagaimana besarnya kekuasaannya. Korun yang tidak jauh dari istana Fir'aun. Dan seterusnya kemana-kemana yang itu menambah pengetahuan tentang jejak Rasul, umat yang dihabiskan oleh Allah dan umat yang ditinggalkan, umat yang tersisa yang baik-baik itu akhirnya melahirkan kita umat akhir zaman. Nenek moyang kita, keturunan kita itu dulu itu orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Lahirlah kita dan alhamdulillah kita ini masih mengenali Allah. Dikenalkan oleh orang tua kita, guru kita bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Muhammad Rasulullah
Nah, kita pun juga dikenalkan oleh sahabat. Dikenalkan dengan sahabat kita. Sahabat Rasulullah. Yang kita uswai. Karena itu ada hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku. Dan apa ada yang sesuatu yang ada pada sahabatku. Ikutilah kata Rasulullah. Dan para ulama, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengerti kenapa ulama warasatul anbiya. Tentu saja ulama yang benar, ulama yang baik, yang itu selalu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Banyak ulama-ulama kita. Monggo ditelaah, dipirsani. Atau mungkin buku-buku mereka kita baca. Kitab-kitab gundul mereka kita kumpulkan untuk kita telaah dan kita telaah. Sesungguhnya tidak harus banyak ilmu yang kita dapat. Tetapi ketika mendapatkan yang sedikit itu menjadi telaahan dan tambahnya iman. Sehingga kemusliman kita tidak diragukan. Allahu Akbar walillahilham. Lalu Bapak Ibu yang berikutnya kita lanjutkan. Apakah sehari-hari kita sudah Islam? Apakah sehari-hari kita sudah Islam? Bapak Ibu, kita sampaikan pada esok hari untuk materi berikutnya ini. Kita masih bahas ini dan coba kita kuati besok. Saya sendiri ngapunten. Saya sendiri kemauan. Saya sendiri mengatakan seperti ini, menyampaikan seperti ini, saya haru loh Bapak Ibu. Saya terharu. Seperti saya menasihati diri sendiri. Karena sebenarnya yang paling dekat dengan lisan saya, bibir saya ini, ada telinga saya, bukan telinga panjenengan. Panjenengan ada yang ada di Semarang. Adoe Semarang. Telinga panjenengan mendengarkan dari sini, dari Semarang, sana ke Semarang. Yang paling dekat dari ucapan seseorang ada telinganya sendiri. Karena itu sebenarnya saya menasihati diri sendiri. Agar diri saya sendiri itu mendapati keberkahan hidup, ketenangan hati, kenyamanan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Setelah itu selesai, saya tidak ada kepentingan dengan panjenengan mau begini begitu, itu urusan panjenengan. Tapi urusan yang saya ucapkan ini adalah telaahan bagi diri dan hati saya secara pribadi. Agar menjadi tulus, ikhlas, istiqomah dan seterusnya. Akan kita perkuat untuk pertemuan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bapak Abah Soeharto. Monggo.